Bukannya insaf, klarifikasinya malah bikin geram publik fans timnas Indonesia. Bahkan sosok wasit asal Cina, Shen Yinhou, ternyata seorang kriminal. Dan inilah pengakuan wasit asal Thailand, Sivakron Puudom, yang membuat warga Indonesia makin tambah geram. Bukannya mengaku bersalah, malah membuat pembenaran. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian subscribe, like, komen, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan update berita menarik dari timnas Indonesia. Kalau sudah, mari kita lanjut. Ternyata dua sosok wasit yang memimpin laga semifinal antara timnas Indonesia U23 dan juga timnas Uzbekistan U23 merupakan sosok wasit yang sangat kontroversial dan sering bermasalah. Ya, laga semifinal Piala Asia U23 2024 yang mempertemukan antara timnas Indonesia versus Uzbekistan U23 dinilai sangat kontroversial. Dalam laga tersebut, timnas Indonesia harus takluk dari Uzbekistan U23 dengan skor 2-0. Namun bukan perkara soal kalah atau menang yang menjadi bahan perbincangan hangat saat ini. Ya, kepemimpinan wasit utama asal Cina, Shen Yinhou, dan juga wasit utama VAR asal Thailand, Sivakron Puudom, menjadi perbincangan banyak pihak pecinta sepak bola di Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara. Shen Yinhou merupakan wasit yang memimpin laga timnas Indonesia semalam. Dalam laga itu timnas Indonesia harus takluk 2-0. Ya, hal ini terasa sangat janggal lantaran keputusan-keputusan yang diambil oleh sang pengadil lapangan, Shen Yinhou, sangatlah kontroversial. Hal itu terjadi mulai saat Witan Sulaiman dilanggar oleh salah satu pemain belakang dari Uzbekistan U23. Namun wasit tak memberikan hadiah penalti. Padahal sudah nampak jelas Witan Sulaiman di-tackling secara keras di dalam kotak penalti Uzbekistan. Alih-alih memberi hadiah penalti, wasit malah menggagalkan pelanggaran tersebut dan menilai hal tersebut bukanlah sebuah pelanggaran. Lalu kontroversi kedua yaitu soal gol dari Muhammad Ferrari yang dianggap offside oleh sang wasit. Ya, lemparan ke dalam Prata Marhan membuahkan hasil saat Muhammad Ferrari mampu menyontek bola untuk berbuah gol. Namun sayangnya gol tersebut dianulir oleh sang pengadil lapangan dan juga pihak wasit yang berada di asisten refer atau VAR. Tak hanya itu, sikap wasit Shen Yinhou berkali-kali mengambil keputusan membanjiri pemain timnas Indonesia dengan kartu kuning, termasuk pelatih timnas Indonesia Sintayong. Bahkan kapten timnas Indonesia Rizky Ridho juga diganjar kartu merah oleh sang wasit. Imbas pengambilan keputusan itu, timnas Indonesia berkali-kali dirugikan dan harus mengubur mimpi untuk melaju ke final Piala Asia U23 2024. Meskipun timnas Indonesia masih memiliki kesempatan untuk melaju ke Olimpiade Paris Perancis mendatang dengan berlaga di perebutan tempat ketiga dan keempat Piala Asia U23 2024 Qatar. Namun kini yang menjadi menarik untuk dibahas adalah profil dari wasit asal Cina yaitu Shen Yinhou. Ternyata dia adalah mantan seorang kriminal. Pada tahun 2020 lalu, Shen Yinhou pernah menjadi sorotan sepak bola di negerinya sendiri yaitu Cina. Hal ini karena tesis yang ia buat dianggap plagiat. Satu tesis untuk gelar doktor milik Shen Yinhou juga diduga menjiplak, seperti dilansir dari pemberitaan Zhu Kuibao. Tesis doktoral milik Shen yang berjudul Penelitian tentang Situasi Saat Ini dan Strategi Pengembangan Sekolah Tradisional di Kota Shanghai, dugaan plagiarisme Shen Yinhou membuat heboh publik sepak bola Cina. Ia terancam dihukum berat dan status wasitnya bisa dicabut oleh Federasi Sepak Bola Cina. Namun dari penelusuran kasus dugaan plagiarisme ini menguap begitu saja dan tidak ditemukan penyelidikan secara hukum atas kasus tersebut. Mungkin sang wasit sudah menyogok pihak hukum yang berada di Cina. Lalu yang menjadi perbincangan lagi yaitu pengakuan dari sang wasit asal Thailand, Sivakron Puudom. Ia membela diri bahwa dirinya tak melakukan kesalahan dalam laga antara Indonesia U23 menghadapi Uzbekistan. Bahkan ia mengajak semua yang mengkritiknya untuk mengajukan banding kepada FIFA atas apa yang dia lakukan. Ya, tentu saja apa yang saya lakukan sudah benar adanya dan hal tersebut sudah menuruti aturan-aturan yang diterapkan oleh FIFA, kata Sivakron Puudom.
Tentu, saya mengetahui kekecewaan yang dialami oleh warga Indonesia lantaran timnya harus menelan kekalahan. Namun hal itu tidak ada sangkut paut dengan apa yang telah kami ambil di tengah lapangan, katanya lagi. Jika Anda merasa itu tak benar, maka Anda harus melakukan protes ke FIFA, katanya menambahkan. Bukannya mengakui kesalahan, nampaknya si Fakhron Pudo malah membuat geram pecinta sepak bola tanah air dan juga fans timnas Indonesia. Namun perjuangan skuad Garuda masih belumlah usai. Mereka masih memiliki kesempatan untuk bisa tampil di Olimpiade Paris Prancis mendatang dengan menghadapi Irak U23 di pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 Qatar. Jadi bagaimana menurut kalian soal ini? Berikan komentarnya.